Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas permasalahan yang saya dapat dari jurnal yang berkaitan dengan struktur dan fungsi organel endosimbion kloropas. Jurnal yang saya dapatkan berjudul Perubahan Anatomi dan Morfologi Daun Kedelai dan Alang-alang yang tumbuh di tempat terbuka dan ternaungi. Jurnal ini terakreditasi Sinta 4. Oke. Langsung saja. Cahaya matahari merupakan faktor pembatas bagi tumbuhan. Berkurangnya intensitas cahaya matahari pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan, morfologi, anatomi, dan berpengaruh negatif terhadap fisiologi dan biokimia sel, serta menurunkan ukuran daun melalui pengontrolan terhadap pembelahan sel. Pada pertumbuhan budidaya, hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil pertanian. Jadi pertanyaan saya yaitu, bagaimana intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia sel? Nah, pembahasan dari jurnal yang saya tanyakan yaitu perubahan lingkungan akibat adanya naungan menunjukkan adanya perubahan pada morfologi maupun anatomi baik pada kedelai maupun alang-alang. Hasil penelitian naungan pada jumlah stomata, perluas area epidermis, tebal daun dan lebar daun menunjukkan hasil yang berbeda antara kedelai dan alang-alang, terutama pada parameter kerapatan stomata. Kerapatan stomata kedelai di daerah terbuka menunjukkan nilai tinggi jika lebih yang dibandingkan dengan kerapatan stomata di daerah ternaungi. Sementara pada alang-alang kerapatan stomata meningkat pada tumbuhan di lokasi ternaungi dibandingkan dengan daerah terbuka. Pada kedelai terdapat penurunan kerapatan stomata lebih dari 60% pada daerah ternaungi jika dibandingkan dengan kerapatan stomata kedelai daerah terbuka. Pada alang-alang, kerapatan stomata mengalami peningkatan sebesar lebih kurang 17% untuk daerah ternaungi. Kondisi daun yang berada dalam kondisi ternaungi akan mengalami penuaan yang lebih cepat dan akibatnya daun tidak menyumbang fotosintas bersih sehingga laju pertumbuhan vegetatif terhambat dan jumlah daun pada tanaman menjadi berkurang. Daun tanaman ternaungi lebih tipis dibanding dengan tanaman naungan. Tanpa naungan, pigmen yang dihasilkan tanaman ternaung justru lebih tinggi karena memiliki grana yang lebih banyak. Daun yang ternaungi memiliki lebih banyak grana per volume kloropas. Kloropas lebih besar dan menghasilkan pigmen. Warna daun pada perlakuan ternaung, baik naungan 50% dan 70%, cenderung berwarna kehijauan. Warna pigmen yang dihasilkan pada daun ternaung menunjukkan adanya klorofil yang terbentuk selain antosianin. Kondisi naungan diketahui dapat meningkatkan ukuran antena klorofil yang disertai peningkatan sel klorofil sehingga mampu menghasilkan klorofil A dan klorofil B yang lebih tinggi daripada kondisi tanpa naungan. Tanaman ternaungi lebih banyak mengandung klorofil B karena tiap kloroplas mempunyai lebih banyak grana dibandingkan dengan daun pada tanaman tanpa naungan. Jadi, kesimpulannya yaitu intensitas cahaya matahari sangat mempengaruhi morfologi, anatomi, fisiologi, biokimia tumbuhan, terutama pada daun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.